Shalom, persekutuan kaum wanita dimanapun kita berada. Selamat bertemu dalam edisi super kali ini. Saya berharap dimanapun persekutuan kaum wanita berada, ketika menyaksikan video ini, kita tetap dalam keadaan sehat, terpelihara dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Edisi super kali ini sebagaimana dalam kalender gerejawi, kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Persekutuan kaum wanita, sahabat super dimanapun kita berada, sebagai anggota persekutuan kaum wanita yang aktif dalam persekutuan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu istilah Roh Kudus bukanlah merupakan istilah yang asing bagi kita. Kita sering mendengarkan tentang istilah ini. Ya, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Ketritunggalan Allah. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dalam Ketritunggalan Allah. Itu penting. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejarah mencatat gereja lahir ditandai dengan hari pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus atas para rasul yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Jadi gereja berkembang, gereja eksis sampai hari ini, itu tidak terlepas dalam peranan Roh Kudus. Sehingga kita dapat katakan bahwa Roh Kudus itu berperan dalam keberlangsungan hidup beriman kita, dalam keberlangsungan hidup kekristenan kita, dalam keberlangsungan hidup kita sebagai anggota gereja, khususnya persekutuan kaum wanita gereja Kibaik. Hanya kadangkala kita harus mengakui bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak memahami dengan benar peranan Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan mereka. Seringkali kita harus mengakui bahwa banyak orang yang menganggap Roh Kudus itu sebagai pelengkap dalam kekristenan dan Ketritunggalan Allah. Sebatas yang kita ketahui dalam pemahaman kita, dalam pengakuan iman kita setiap hari Minggu poin yang ketiga, kita mengakui bahwa Roh Kudus adalah pemimpin, penghibur, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Sebatas itu peranan Roh Kudus yang kita ketahui. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang berdoa kepada Bapa, kepada Yesus Kristus, tetapi tidak menyebutkan atau tidak, seolah-olah Roh Kudus itu hanya untuk mencukupkan Ketritunggalan Allah. Kita harus mengakui bahwa sampai hari ini itu yang menjadi fakta, bahwa begitu banyak orang yang tidak memahami peranan Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan mereka. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas kehidupan para murid. Jadi dapat dikatakan bahwa Roh Kudus adalah representasi dari kehadiran Yesus dalam kehidupan para murid, kehidupan orang percaya, dan kehidupan kita hari ini. Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus yang telah Ia sampaikan kepada murid, bahkan sebelum Ia menempuh jalan salib sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes 14. Bahkan sebelum Ia naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus turun atas kehidupan para murid. Jadi turunnya Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus dalam kehidupan setiap orang percaya. Tapi hari ini kita masih punya pemahaman yang dangkal, yang masih kurang terhadap peranan Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan kita.
Karena itu dalam perenungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar 2 poin peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya hari ini. Yang pertama, dalam bacaan kita hari ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah ungkapan Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke sorga. Dan nas ini dilengkapi atau dipenuhi atau digenapi dalam peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ayat 11 bagian B. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini adalah kesaksian dari orang-orang yang melihat para murid yang pada waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus mampu untuk bersaksi. Jadi poin yang pertama dalam perenungan kita hari ini, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah memberi kuasa untuk bersaksi, memberi kemampuan untuk memberitakan Injil. Persekutuan komunitas yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus punya peranan yang sangat penting. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa gereja lahir ditandai dengan hari pencurahan Roh Kudus, kita harus mengakui bahwa peranan Roh Kudus akan semakin dinyatakan dalam pengembangan gereja, pengembangan jemaat Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemberita Injil. Kita kadang takut, kita kadang merasa tidak mampu. Itulah poin yang pertama, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, memberi kuasa, memberi kemampuan dalam pemberitaan Injil. Sebagaimana di hari Pentakosta, para murid diberikan keberanian, semangat untuk memberitakan Injil. Para murid yang awalnya dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tetapi kemudian berubah dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus. Mereka bahkan diberikan kemampuan untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa untuk memberitakan karya-karya Allah. Peranan Roh Kudus sangat nyata, eksistensi Roh Kudus sangat nyata dalam pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu tercengang-cengang dan heran ketika menyaksikan para rasul mampu untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kita tahu bersama bahwa pada waktu itu banyak orang-orang saleh dari seluruh dunia yang datang, dan mereka diberkati, mereka diberikan pemahaman tentang firman, tentang karya Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, khususnya dalam menjalankan misi Tuhan, adalah memberi kemampuan kepada kita untuk bersaksi, untuk memberitakan firman, membuat orang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang memahami pada waktu itu tentang karya Allah. Sebagaimana para murid diberikan keberanian untuk bersaksi, kenapa tidak dengan kita hari ini? Kenapa tidak dengan persekutuan komunitas hari ini dimanapun berada? Demikian juga Roh Kudus turun atas kehidupan Yesus secara simbolis dalam bentuk rupa burung merpati sebelum ia melakukan pelayanan di dunia ini. Juga demikian yang terjadi kepada para murid sebelum mereka keluar sebagai saksi-saksi Kristus. Roh Kudus memberi keberanian, kuasa untuk bersaksi. Sekian tahun kita menjadi Kristen, sekian tahun kita dibina dalam persekutuan gereja Kibaik, persekutuan komunitas. Sudahkah kita memenuhi panggilan sebagai pemberita-pemberita Injil, memenuhi pesan terakhir Yesus sebelum ia naik ke sorga, amanat agung Yesus sebelum ia naik ke sorga? Sudahkah kita menjadi pemberita-pemberita dalam keseharian kita, dalam karya-karya kita sebagai persekutuan komunitas? Kalau belum, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, karena itulah peranan
dari Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Yang kedua, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bukan hanya memberi kuasa, bukan hanya memberi kemampuan untuk menjadi saksi Kristus, tetapi Alkitab mengatakan dalam bacaan kita Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Frasa ia akan menyertai kamu disebutkan 2 kali. Yang pertama dalam ayat 16, ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat yang ke-17, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan dia diam di dalam kamu. Frasa menyertai kamu diulang, artinya ditekankan di dalam kehidupan orang percaya dan kehidupan para murid pada waktu itu. Kita harus memahami peran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya hari ini, bahwa penyertaannya itu selalu sempurna dalam tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya dimanapun Tuhan membawa kita untuk berkarya. Baik hari ini, besok, lusa, bahkan Alkitab katakan sampai selama-lamanya. Karena apa? Ia diam di dalam kita. Ia tinggal bersama dengan kita. Itulah sebabnya penyertaannya bukan hanya berlaku dalam keadaan-keadaan kita tertentu, tetapi selama-lamanya. Yesus menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya apa? Menyertai persekutuan kaum wanita, menyertai orang percaya, menyertai kita dalam kehidupan kekristenan kita. Roh Kudus adalah simbol kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Ia bukan hanya penolong dalam standar dan penilaian kita yang terbatas. Sebagaimana di awal kita katakan, mungkin kita memahami Roh Kudus hanya sebagai penghibur saat kita berduka. Mungkin kita hanya membutuhkan penghibur, Roh Kudus sebagai penghibur saat kita susah. Dan dalam keadaan-keadaan tertekan, terdesak, baru kita merasakan peranan Roh Kudus. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan yang baik-baik saja, kita merasa tidak mengalami penghiburan dan lain sebagainya, kita merasa tidak membutuhkan itu. Tapi satu hal yang harus kita pahami persekutuan komunitas yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa peranan Roh Kudus selalu nyata menyertai kita setiap waktu. Karena apa? Kita dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memberitakan firman, dan ia menyertai kita dalam keseharian kita. Ia menyertai kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Banyak orang Kristen yang sampai hari ini berpikir bahwa Roh Kudus terbatas. Dalam pemahaman kita, ia hanya hadir ketika kita butuh penghiburan. Ia menguatkan saat kita lemah, putus asa, susah, dan sebagainya. Sadar atau tidak sadar, itu artinya kita sedang mendangkalkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, membatasi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hanya berperan pada masa-masa tertentu, pada saat-saat tertentu. Padahal peranan Roh Kudus dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Ayat 17 mengatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Untuk apa? Memimpin kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Memimpin kita setiap hari, setiap waktu berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga kita bukan melakukan kehendak kita. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita tetap mengutamakan kehendak Tuhan. Kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menyertai kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai kita untuk menjadi pemberita-pemberita, menghidupi panggilan kita sebagai orang Kristen, menghidupi panggilan kita sebagai saksi Kristus dalam kapasitas, dalam tanggung jawab kita sebagai persekutuan komunitas,
sebagai ibu rumah tangga dimanapun kita berada. Kita mengalami penyertaan Tuhan, kita mengalami Immanuel ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali gagal kita pahami dalam kekristenan kita, bahwa peranan Roh Kudus hanya dalam masa-masa tertentu, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Padahal ia hadir dalam setiap keadaan kita. Mungkin persekutuan komunita yang sudah menjadi ibu hari ini menyaksikan atau masih melihat anak-anak kita hari ini masih menonton sebuah animasi, yaitu Dora the Explorer. Ini pun menjadi animasi yang saya suka ketika saya kecil. Dora the Explorer ini, sebagaimana judulnya The Explorer, ia suka mengeksplor tempat-tempat perjalanan hidup yang berbeda-beda dari hari ke hari. Dan kita menjumpai permasalahan yang seringkali ia mau pecahkan dalam perjalanannya kali itu. Dan satu hal yang selalu menemani dia dalam perjalanan, satu hal yang selalu kita sebutkan dalam setiap episode ketika kita menyaksikan animasi ini, yaitu peta yang selalu keluar dari tas Dora. Peta yang selalu memberikan petunjuk setiap waktu kemana ia selanjutnya, apa yang sudah ia lewati dalam perjalanan hidupnya. Peta yang selalu menunjukkan, peta yang selalu memberi petunjuk kepada Dora dan kepada setiap anak-anak kita yang menonton pada waktu itu. Satu kebutuhan utama dalam perjalanan Dora the Explorer, mengeksplor tempat-tempat yang berbeda untuk melakukan sesuatu, adalah peta. Dan itu selalu ada dalam setiap episode. Bagaimana kita diminta untuk meneriakan, katakan peta, katakan peta. Persekutuan komunitas yang kekasih di dalam Tuhan, harusnya demikian kekristenan kita. Roh Kudus harus selalu bersama dengan kita setiap waktu. Karena apa? Ia yang berperan untuk memberi kemampuan kepada kita menghidupi identitas kekristenan kita. Ia yang berperan untuk menyertai kita dalam segala keberadaan hidup kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan yang singkat hari ini dapat menolong kita untuk semakin hari, semakin mengalami dan semakin merasakan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Selamat merasakan penyertaan dan berkat dari Roh Kudus. Tuhan berkati. Shalom.